Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Technopreneurship kelas IF22D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis SWOT dan BMC dari bisnis kuliner makanan ringan. Saya sebagai moderator, saya sendiri Faridatun Nufus dengan NIM 165, ada teman saya Kana Juliani dengan NIM 166, ada Fatahul Qorib dengan NIM 187, ada Ikromah Hadik Ibnu Fatah dengan NIM 274, dan gue Farah Galang Patria Pratama dengan NIM 186. Materi Matriks SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strategis, kelemahan, weakness, peluang, opportunity-ness, dan ancaman, threats, dan suatu proyek atau suatu frekuensi bisnis. Sedangkan matriks SWOT yang dikembangkan oleh Wilhelm dan Hugan merupakan kolom vertikal yang berisi eksternal faktor, analisis, summary, EVAS, dan baris horizontal berisi internal faktor, analisis, summary, EVAS. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan, merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh positif terhadap bisnis yang berasal dari internal bisnis itu sendiri. Berikut merupakan strength atau kekuatan dalam menjalani bisnis kuliner makanan ringan. 1. Memiliki cita rasa yang khas. 2. Bahan baku yang mudah didapat. 3. Memiliki harga yang terjangkau. 4. Pemasaran yang fleksibel. 5. Umur penyimpanan yang lama. Untuk weakness, kelemahan adalah suatu hal yang memiliki kekurangan yang tidak bersifat kurang bagus dan negatif terhadap bisnis yang berasal dari internal bisnis itu sendiri. Berikut yang merupakan kelemahan dari bisnis kuliner makanan ringan. 1. Harga bahan baku yang naik turun. 2. Kemasan yang masih kurang aman dan menarik. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang adalah suatu hal yang memiliki pengaruh positif terhadap bisnis yang berasal dari luar bisnis itu sendiri. Berikut ini adalah peluang dalam menjalankan bisnis kuliner makanan ringan. 1. Masyarakat yang konsumtif. 2. Daerah pemasaran yang cukup luas. 3. Diminati oleh berbagai kalangan usia. Ancamannya atau threats. Threats adalah suatu hal yang memiliki pengaruh kurang baik atau negatif yang berasal dari luar bisnis itu sendiri. Threats dari bisnis kuliner makan ringan adalah 1. Produk mudah ditiru. 2. Banyak pesaing baru dengan harga yang produknya lebih murah. 3. Konsumen cenderung bosan dengan rasa yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT. Di dalam matriks SWOT itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal itu ada strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Dan di dalam faktor eksternal itu ada opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Di dalam sebuah tabel matriks SWOT juga terdapat strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Strategi SO. Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu 1. Memperluas daerah pemasaran dengan membentuk suatu komunitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan cita rasa yang dimiliki. Yang kedua, strategi WO. Strategi WO adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yaitu ada 1. Memperbaiki pengemasan sehingga lebih aman dan lebih menarik. Yang kedua, tetap mempertahankan kualitas produk. Yang ketiga ada strategi ST.
Strategi ST adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Ada satu, mempertahankan dan meningkatkan cita rasa yang khas. Yang kedua, menambah variasi rasa sehingga konsumen tidak mudah bosan. Yang keempat, strategi EBT, yaitu strategi yang meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman. Yaitu ada satu, membuat desain kemasan yang menarik dan memiliki ciri yang khas. Dan yang kedua, selalu berinovasi dengan produk yang baru. Bisnis model Canvas atau BMC merupakan sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Kesembilan elemen tersebut adalah segmentasi konsumen, proporsi nilai konsumen, saluran, sumber pendapatan, sumber daya, hubungan konsumen, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, dan struktur biaya. Berikut ini merupakan bisnis model Canvas atau BMC dari bisnis kuliner makanan ringan. Yang pertama yaitu ada customer segment atau segmentasi konsumen, yaitu ada remaja, mahasiswa, dan penjual sebagai reseller. Yang kedua yaitu ada value proposition atau proporsi nilai konsumen, yaitu ada kerupuk seblak kering, basreng, dan keripik kaca. Halal dan sehat, menerima pesanan online atau COD, cocok untuk cemilan maupun teman makan. Yang ketiga yaitu ada saluran atau channel, yaitu dapat melalui media online maupun bazar makanan. Yang keempat yaitu ada customer relationship atau hubungan konsumen, yaitu dapat melalui penjualan secara langsung maupun lewat reseller. Kemudian yang kelima yaitu ada sumber pendapatan atau revenue stream, yaitu melalui penjualan berbagai produk makanan ringan yang telah kami buat. Kemudian yang keenam ada key research atau sumber daya, yaitu meliputi bahan baku produk dan peralatan penggorengan yang baik. Kemudian yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, yaitu pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Kemudian yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama, yaitu dapat bekerja sama dengan rumah makan, reseller, minimarket, dan GoFood. Kemudian yang terakhir yaitu ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu biaya bahan baku produk, biaya kemasan dan pemasaran, biaya pembuatan produk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.